Tahun lalu, bom bunuh diri mengguncang Jimbaran, Bali. Lebih dari 200 orang tewas akibat aksi terorisme itu. Wisatawan mancanegara dan warga pribumi yang tak berdosa meregang nyawa. Tanggal 12 Oktober ini di Garuda Wisnu Kencana diadakan peringatan untuk mengenang peristiwa kelam itu. Setelah 1 dekade, bagaimana korban dan masyarakat Bali bangkit melawan teror? Oke, saya sedang bersama dengan Ibu Eka Laksmi, anggota dari Asosiasi Korban Bom di Indonesia. Saya ingin bertanya soal bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 di Bali, dan itu sudah 10 tahun. Apakah masih ada dampak pada keluarga dari peristiwa bom yang 10 tahun lalu itu? Ya. Kalau dampak itu memang masih ada, tapi tidak separah atau tidak sedalam waktu awal kejadian. Kalau dikatakan kita trauma, ya memang kita masih trauma, tapi tidak seperti pada saat waktu kejadian. Bisa dibayangkan waktu pertama kali kejadian 1 tahun peringatan itu, saya tidak bisa menjalankan kaki saya di lokasi kejadian. Tapi kalau sekarang saya sudah berusaha jalan kemana-mana untuk malah campaign tentang perdamaian. Di mana saya menyuarakan bahwa sebaiknya anak-anak kita untuk bisa kita jaga untuk tidak sampai menerima doktrin-doktrin seperti apa yang mereka yakini itu. Bagaimana kita bisa mengingat anak-anak kita supaya tidak masuk dalam perangkap mereka dengan radikalisme dan terorisme ini. Karena sasarannya itu kan anak-anak muda sekarang. Kadang para teroris ini kadang-kadang menggunakan kata-kata agama, jihad misalnya, mengatasnamakan agama Islam yang mungkin juga agama yang Ibu anut. Bagaimana Ibu melihat itu? Saya sangat meyakini betul, jihad betul ada dalam Islam. Arti kata jihad itu sendiri bersungguh-sungguh. Ada dalam Islam, tapi jihad yang dikatakan untuk berperang di medan perang lah. Di tempatnya. Bukan di tempat yang dalam keadaan aman. Tapi kalau dalam keadaan aman, sebagai seorang siswa pun, kalau dia memang belajar bersungguh-sungguh, berarti dia sedang berjihad untuk dirinya. Seorang ibu yang sedang bersungguh-sungguh mengasuh anaknya, bagaimana dia membesarkan, nah itu sedang berjihad namanya. Itu bagi saya meyakini kata jihad, bukan menghabisi saudaranya sendiri, orang lain. Allah sangat murka kepada umatnya yang menghabisi nyawa orang, maksudnya menghabisi makhluk Allah yang lain. Yang menjadi korban, salah satu yang menjadi korban dari bom Bali ini adalah keluarga Ibu yang paling dekat, suami Ibu. Apa perasaan Anda terhadap para pelaku itu sekarang ini? Kalau dikatakan sekarang, saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas. Saya menerima keadaan bahwa saya sudah tidak ada suami. Saya sudah tidak marah. Dalam artian tidak marah sampai harus mereka melakukan sesuatu apa, tidak. Saya maafkan. Katanya itu saya ikhlas, saya maafkan. Karena apa? Kalau saya tidak ikhlas dan tidak maafkan, itu akan membuat saya semakin sakit. Saya tidak akan sembuh menerima ini, bahwa ini adalah takdir yang saya terima dari Allah. Karena satu juga saya ingat, kalau saya tidak memaafkan berarti saya tidak menerima bahwa takdir itu dari Allah dan tidak bisa mengembalikan suami saya hidup kembali. Tapi dengan saya bisa memaafkan, saya ikhlas, bukan berarti hukum itu tidak berjalan bagi mereka. Kalau mereka sudah menghabisi nyawa orang lain, saya serahkan kembali pada negara. Apa yang harus negara lakukan pada mereka yang telah menghabisi hak orang lain, dan hidup orang lain. Ibu sekarang juga aktif mengkampanyekan agar peristiwa semacam bom Bali itu tidak terjadi lagi di masa depan. Ya, saya berpikir ini cukuplah kami yang mengalami itu, cukuplah anak-anak kami yang menjadi yatim massal akibat perbuatan mereka. Jangan lagi ada orang lain. Kami yang sudah mengalaminya luar biasa. Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Eka Laksmi. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.